وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وظهرنا ومولانا محمد. ما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Munawwarah, kawan, kolega saya di Juleha, beliau ini sama Juleha itu juru sembelih halal Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang pakai baju Juleha itu bukan perempuan. Jadi Juleha itu juru sembelih halal. Alhamdulillah di Provinsi Kepri dan Kota Batam sudah ada. Dan Pak Imam ini sudah beberapa kali juga mengikuti pelatihan yang kita lakukan. Alhamdulillah goloknya dari semua peserta itu memang golok paling tajam. Dan Masjid Al-Munawwarah adalah salah satu masjid yang memberikan atensi terhadap perkembangan syiar sembelih halal itu. Alhamdulillah. Yang saya muliakan juga Ketua Yayasan, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajaran, orang tua kami, guru-guru kami, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau orang Melayu katakan, yang besar tak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tak kami panggilkan namanya. Puji dan syukur kepada Allah, Zat yang Maha Kasih, Zat yang Maha Sayang. Pada pagi yang luar biasa ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka di dalam sebuah kajian umum yang dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan tetap diberikan keistiqomahan untuk selalu berada di majelis ilmu. Karena luar biasanya majelis ilmu itu adalah, kalau di beberapa kajian dibilang, Ustadz, jamaahnya enggak banyak. Saya bilang kalau majelis-majelis seperti ini memang enggak banyak. Tapi kalau kita tahu ilmunya, bahwa majelis ilmu itu memberikan kehormatan tertinggi kepada orang-orang yang datang kepadanya. Jadi kalau misalnya jamaahnya enggak banyak, enggak apa-apa. Kehormatan sebuah majelis itu bukan karena banyaknya, tapi majelis ilmu itu sudah terhormat. Karena apa? Didengarkan oleh para malaikat yang bersusun sampai dengan aras Allah yang mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya sampai dengan nanti kita bersurai. Maka kemudian majelis ilmu itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, kemanapun, apapun, sama-sama mencari, sama-sama belajar di majelis ilmu apapun. Yang positif tentunya. Kalau yang sudah menjurus kepada hal-hal yang tidak baik tentu kita tinggalkan. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon salawat yang kita bacakan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penanda di yaumil mahsyar. Pertama, kita adalah orang-orang yang diakui umat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bermohon kita adalah orang-orang yang duduk di telaga haudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga,
ketika tidak ada satu pun nabi dan rasul yang mampu memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang kita nantikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mukadimah tadi dibacakan surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Tuhanmu memaklumkan apabila engkau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka aku tambah. Namun apabila engkau kufur terhadap nikmat yang aku berikan, ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Ketika Allah maktubkan sesuatu di dalam Al-Quran, maka itu adalah hak, maka itu adalah kebenaran. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan hari ini tepuk dada tanya selera, sudahkah kemudian nikmat-nikmat itu kita syukuri? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mensyukuri apa yang kemudian Allah titipkan itu menjadi sangat perlu. Karena apa? Karena akan Allah mintakan pertanggungjawaban nantinya. Di Jumat yang lalu saya katakan bahwa nikmat terkecil yang Allah titipkan kepada kita itu adalah nikmat bernafas. Kita pakai setiap detik, setiap menit. Enggak pernah Allah tahan. Enggak pernah Allah kemudian tidak memberikan. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kecuali ketika batuk, sakit dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sesak nafas dan lain sebagainya. Susah bernafas dan lain sebagainya. Beberapa saat yang lalu, kalau kita lihat di media dan lain sebagainya, orang akan membayar berapapun mencari oksigen itu, berapapun harganya akan dibayar, berapapun untuk orang-orang terkasih. Saya punya tetangga, baru sama-sama honeymoon, bukan honeymoon bulan madu, tapi berbahagia, sama-sama pulang ke satu daerah di Jawa Timur, kemudian berwisata ke daerah Dieng dan lain sebagainya. Suaminya pulang ke Batam, istrinya masih sehat walafiat ketika ditinggalkan. Begitu suaminya sampai, dapat informasi istrinya sesak nafas. Alhamdulillah beliau cukup berada. Instruksinya dari sini adalah lakukan yang terbaik, berapapun oksigen yang diperlukan akan saya bayar. Tapi qudratullah, oksigen itu tidak ada Bapak Ibu. 4 rumah sakit besar di daerah di Jawa Timur itu enggak ada. Hari itu enggak ada. Maka kemudian disewalah petugas kesehatan untuk standby di rumahnya bersama ambulannya. Tapi ternyata Allah lebih sayang kepada istrinya. Allah ambil. Sebegitu luar biasa oksigen saat itu. Kalau seandainya kita mau hitung-hitung, saya pernah di Jumat kemarin saya hitung. Manusia itu membutuhkan oksigen dan nitrogen untuk bernafas. Kebutuhan sehari-hari manusia normal itu 2.200 liter. Buang. 2.200 liter oksigen, 8.700 liter nitrogen. Kalau per liternya oksigen itu 25.000, maka akan muncul angka 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Nitrogen itu 8.700 dikali 9.950,
itu 86 juta rupiah. Oksigen plus nitrogen 91 juta rupiah. Bapak, Ibu, Bu, kalau seandainya Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang itu minta bayaran, ayo 91 juta, kalau enggak saya tutup. Ada yang mampu Bapak Ibu? Satu hari 91 juta, Bapak Ibu ada keluarganya 6 orang di sini? Ada? Ada yang 6. 91 juta kali 6. Berapa? Sama dengan banyak. Sama dengan banyak. Itu baru satu hari. Satu bulan berapa Bapak Ibu? 2,7 miliar per orang. Kali 6 lagi per bulan. Atau satu tahun 33,2 miliar. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? La tuhsuha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Engkau mau menghitung nikmatku kata Allah, la tuhsuha, enggak bisa. Itu baru dari bernafas. Suatu ketika ada kejadian di Batam dulu, perang antar suku, ada yang kebacok di belakangnya Bapak, Ibu. Ternyata saat kebacok itu, salah satu sarafnya itu ada yang putus. Ternyata saraf yang putus itu saraf apa Bapak Ibu? Saraf EE-nya, saraf BAB-nya. Jadi kalau Mas mau BAB udah nggak bisa, maka menggunakan mesin. Jadi satu kali EE itu 250.000 Bapak Ibu. Izin. Ada yang EE-nya lebih dari 2 kali satu hari? Kalau misalnya 2 hari, satu hari itu 2 kali saja. Berapa? 500.000. Coba. Itu sudah tidak bisa bereaksi apa-apa. Maka kemudian EE itu adalah salah satu nikmat. Sakit perut itu salah satu nikmat Bapak Ibu. Sakit perut itu salah satu nikmat. Bapak Ibu boleh bayangkan, kalau seandainya kita mau EE tanpa didahului oleh sakit perut. Itu warning itu, sakit perut itu warning. Memberikan alarm. Ini saya sakit perut, artinya saya harus dekat-dekat sama toilet. Betul? Tapi kalau seandainya warning itu tidak ada, tidak diberikan warning, tidak diberikan aba-aba, tiba-tiba, kalau orang Jawa bilang metu, tiba-tiba keluar, apa enggak mbleber coba? Maka sakit perut itu juga nikmat, kentut saja nikmat. Saya punya kawan enggak bisa kentut Bapak Ibu, dibawa ke awal bros, dikasih alkohol perutnya bla 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 bla, berapa? Satu kali kentut? 3 juta Bapak Ibu. Ngentut 3 juta Bapak Ibu. Betapa kemudian Allah memberikan nikmat itu, menitipkan nikmat itu kepada kita, itu luar biasa. Maka kemudian nikmat apapun yang hari ini Allah berikan, nikmat ilmukah, nikmat jabatankah, nikmat pangkatkah, nikmat hartakah, sudahkah kita syukuri? Kita takut
Ternyata kita cuai. Karena apa? Nikmat-nikmat itu akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Dan ketika Allah memintakan pertanggungjawaban, maka tidak akan ada yang terlewatkan sedikit pun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, nanti di yaumil mahsyar, ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, maka berkatalah kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, maka berkatalah kepada kami kaki mereka atas apa yang pernah mereka lakukan dulu di atas permukaan bumi. Pengadilan Allah itu pengadilan yang maha teliti. Pengadilan Allah itu pengadilan yang maha hakiki. Pengadilan Allah itu pengadilan yang maha adil. Tidak akan ada yang terlewatkan sedikit pun Bapak Ibu. Nikmat-nikmat yang kita nikmati hari ini akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Tidak akan beranjak seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila 4 perkara belum dia selesaikan. Perkara pertama, perkara umur. Umur yang banyak ini, sudahkah kemudian menjadi berkah untuk kita? Saya sampaikan kemarin, kalau satu hari itu 24 jam, satu minggu itu 168 jam. Betul Pak? 168 jam. Hari Jumat itu Allah minta kita duduk 1 jam saja. Tapi kawan-kawan suka bilang, Ustadz, kenapa ya kalau hari Jumat itu, kalau udah di masjid itu bawaannya kok enak banget ya, enak ngapain? Tidur. Kalau sudah masuk di masjid itu, kita nggak bisa tidur di luar. Kalau udah masuk masjid hari Jumat itu kok tiba-tiba gini aja nih. Allah minta 1 jam saja. Dari 168 jam seminggu. 1 jam saja. Masih ada yang ngobrol. Masih ada yang main handphone. Masih ada. Kalau dari mimbar itu kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan. Masih main handphone. Masih ngobrol. Ya Allah. Allah mintakan pertanggungjawaban itu. Masih ngobrol. Nikmat jabatan. Jabatan yang kau miliki hari ini kau gunakan untuk apa? Untuk kebaikankah? Atau malah sebaliknya? Hartamu hari ini kau gunakan untuk apa? Kebaikankah? Keburukankah? Perkara umur, perkara jasad. Allah tanya. Kadang-kadang kita tidak pernah berlaku adil terhadap jasad dan ruh yang kita miliki, betul? Kalau jasad ini kita indah-indahkan dengan apapun.
Celana kalau bukan Levi's nggak mau pakai. Jam kalau bukan Seiko enggak. Baju kalau tidak bermerek enggak. Kita indahkan. Kita indahkan jasad ini. Tapi dengan ruh yang di dalam sana kita lupa. Tidak pernah kita indahkan dia. Kadang lupa kita memberikan sesuatu. Kalau seandainya terhadap diri saja tidak adil, bagaimana terhadap orang lain? Terhadap diri. Maka kemudian harta kita yang hari ini itu juga titipan. Allah akan mintakan pertanggungjawaban terkait harta itu. Dua pertanyaannya nanti. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Allah mintakan pertanggungjawaban. Bapak Ibu, kalau terkait dunia, kita ini jor-joran. Bapak Ibu, ada yang pernah jadi caleg di sini? Ada? Berapa habisnya? Paling tidak 50 juta lah. Paling tidak. Ketika untuk itu kita mau melakukan tanpa pernah berpikir. Tapi kalau sudah untuk agama, ada uang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Yang mana yang keluar? Yang mana yang keluar? Tanyakan ke dalam diri. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'an sadaqah. Nanti kata Allah, ketika ruhmu sudah di ujung tenggorokan, baru kau bermohon kepada Allah, ya Allah sebentar. Sebentar saja ya Allah, mau ngapain kata Allah? Fa'an sadaqah, mau sedekah ya Allah. Baru mau sedekah. Ketika ruh sudah di sini baru mau sedekah. Kemarin kemana aja John? Bisa Bapak Ibu, ketika ruh sudah di sini baru mau sedekah? Baru sibuk sedekah. Minta sama Allah ditangguhkan sebentar, nggak bisa. Nggak bisa dinegosiasi. Apalagi nggak ada orang dalam kita. Nggak bisa dinegosiasi, baru mau sedekah. Kenapa sedekah? Sedekahmu itu meringankan sakaratul mautmu. Bapak Ibu, kita bermohon ketika kita diwafatkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya wafat, husnul khatimah. Tapi pernahkah kita membaca sirah nabawiyah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya itu Allah katakan kepada malaikatul maut, ringankan sakaratul mautnya, seringan-ringannya sakaratul maut. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan malaikatul maut menarik ruhnya perlahan agar tidak ada krenyit di kening baginda Rasulullah menahan sakitnya. Tapi begitu sakit itu terasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada malaikatul maut, ya malaikatul maut berhenti sebentar. Rasulullah bisa, kita nggak bisa, kita tidak punya hak prerogatif itu. Rasulullah tanya kepada malaikatul maut, ya malaikatul maut, ya Rasulullah, beginikah sakitnya sakaratul maut?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, orang yang Allah maksumkan, dihapus segala dosanya, masih merasakan sakit. Lah kita bukan siapa-siapa. Sampai Rasulullah katakan, ya malaikatul maut, kalau beginilah sakitnya sakaratul maut, seluruh sakit sakaratul maut umatku bebankan kepadaku hari ini. Begitu sayangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ke kita tuh cintanya luar biasa. Tapi cinta kita nggak pernah berbanding lurus. Cinta kita tidak berbanding lurus dengan baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih diberikan kesempatan, mari diberikan kekayaan, jabatan, lakukan yang terbaik untuk agama ini. Gak ada yang kita bawa kecuali amal soleh, amal kebaikan yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi peringan sakaratul maut, menjadi lampu yang paling terang di antara amal-amal lainnya di alam barzah. Saya selalu melakukan tryout, Bapak Ibu. Kalau di rumah itu ada sofa, di bawahnya sering saya pakai tilam ya, kasur itu. Saya coba-coba matiin lampu. Saya coba-coba hadapkan wajah saya ini ke arah sofa dan saya dekatkan. Dan saya berpikir, rumah tipe 36 yang seluas itu, saya gelapkan. Gelap. Perasaan takut yang luar biasa. Bagaimana besok yang ukurannya kecil, ukurannya sempit, sendiri, wajah kita dihadapkan ke tanah, sudah itu ditutup lagi. Terbayangkah oleh kita apa yang kemudian mau kita jawab terhadap mungkar dan nangkir itu? Kalau tidak kita siapkan hari ini, kalau kita hanya kemudian sibuk dengan dunia saja, dunia ini tidak ada habisnya. Kau kejar tidak ada habisnya, kau dapat pun tidak akan banyak, kalau banyak pun tidak akan lama. Yang kekal adalah hartamu yang kau serahkan di jalan Allah. Tapi hari ini kita lupa, sering cuai. Maka Allah katakan di surah Yasin, di ayat yang ke-63 dan 64 sebelum masuk ke 65 tadi, Allah katakan, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka jahanam, dengan ini kalian diancam. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hari ini masuklah kalian ke dalamnya, kata Allah. Karena apa? Karena dulu kalian mengingkarinya. Ingkar kita. Saya katakan,
Apa yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran itu hak. Kita sering lupa. Suruh pakai jilbab, nggak mau. Suruh sedekah, ogah. Suruh sholat, apalagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Menghadap kepada baginda, baginda tanya, "Ya Jibril, ada apa?" Diam aja. Jibril, ada apa? Diam aja. Sampai 3 kali, Jibril, ada apa? Akhirnya Jibril jawab, "Ya Rasulullah, ketika aku turun menghadapmu hari ini, Jahannam sedang dipanaskan." Bergetar Jibril memberikan informasi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu disampaikan oleh Jibril, maka bergantian, maka bergetarlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Wahai Jibril, ceritakan kepada aku tentang Jahannam itu." Rasulullah, 1000 tahun dipanaskan. 1000 tahun pertama dipanaskan itu memerah semerah-merahnya. 1000 tahun kedua dipanaskan hitam. Maaf, putih, seputih-putihnya. 1000 tahun ketiga dipanaskan hitam, gelap, segelap-gelapnya. Apapun yang ada di hadapannya tidak tampak. Ya Rasulullah. Rasulullah mulai bergetar, apalagi Jibril? Ya Rasulullah, apabila Jahannam itu bocor saja sebesar lubang jarum, ya Rasulullah, maka terbakarlah seluruh permukaan langit dan bumi, ya Rasulullah. Mulai menangis baginda Rasulullah SAW, tapi pasti tetap bertanya, apalagi Jibril? Ya Rasulullah, seandainya baju besi Jahannam itu dibentangkan antara timur dan barat, maka terbakarlah timur dan barat itu, ya Rasulullah. Di riwayat diceritakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Siumannya dia bertanya lagi, apalagi Jibril, ya Rasulullah? Seandainya penduduk Jahannam itu ada yang diazab di ujung timur, maka terbakarlah yang berada di ujung baratnya, ya Rasulullah. Apalagi Jibril? Ya Rasulullah, seandainya satu saja rantainya jatuh ke atas permukaan gunung, maka melelehlah gunung itu sampai dengan 7 lapis bumi, ya Rasulullah. Sambil menangis, Rasulullah SAW pulang, ngunci pintu. Siapapun yang datang nggak diterima. Orang yang pertama datang mengetuk pintu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, ada apa? Bukalah pintu. Nggak dibuka. Diceritakan kepada Umar. Umar datang ketok. Ya Rasulullah, ada apa? Cerita. Nggak dibuka. Cerita kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang. Ya Rasulullah, ada apa? Buka pintunya. Nggak dibuka. Sampai kemudian Salman Al-Farisi menyampaikan kepada Siti Fatimah Az-Zahra, kau tengoklah ayahmu itu, ada apakah gerangan? Diketok pintu itu. Ya ayah, ada apakah gerangan? Mendengar suara Fatimah, dibukakan. Dia bercerita. Bercerita apa yang kemudian Jibril ceritakan. Dan yang paling menyedihkan, Jibril bercerita tentang pintu neraka Jahannam. Dia cerita pintu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6.
Sampai dengan pintu ketujuh Jibril itu terhenti untuk menceritakan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah tanya, ada apa Jibril? Ada apa pintu tujuh itu? Didesak lagi, Jibril ada apa? Ceritakan kepada aku tentang pintu yang ketujuh itu. Jibril katakan, ya Rasulullah, umatmu berada di dalam pintu ketujuh itu. Umatmu berada di dalam pintu ketujuh itu ya Rasulullah. Gimana enggak gundah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mikirin umatnya. Begitu sayang baginda Rasulullah itu sama kita, sayang banget. Sampai dia katakan rindu. Aku rindu kepada saudaraku. Abu Bakar sempat menjawab, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Bukan, kalian itu sahabatku. Abu Bakar tanya, penasaran, siapa saudara baginda Rasul ini? Siapa? Rasulullah katakan, saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah bersamaku, tidak pernah mendengarkan tausiah-tausiah seperti kalian dengarkan dari mulutku. Tapi mereka beriman kepada aku. Mereka cinta kepada aku. Siapa? Kita. Kita. Maka tahu tak nikmat-nikmat yang kemudian Allah tanyakan itu. Neraka jahanam yang menjadi ancaman. Jangan kemudian katakan, ini Ustaz ceritanya cerita neraka-neraka aja, ini nakut-nakutin. Enggak. Demi Allah tidak. Ini membuat kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri. Atas nikmat yang Allah titipkan itu kita sudah ngelakuin apa? Udah untuk apa? Jangan hanya untuk dunia saja kita kejar habis-habisan. Ketika untuk akhirat enggak sama sekali. Cobalah contoh bagaimana para sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka bersedekah itu luar biasa. Utsman itu ketika perang Badar menyiapkan 100 ekor kuda. Tapi kudanya memang kuda pilihan. Kuda pilihan disiapkan 100 ekor bersama pelananya, bersama kelengkapan-kelengkapan perang 100. Rasulullah katakan masih kurang. Tambah lagi. Tambah lagi. Riwayat dikisahkan bahwa hampir saat itu saja itu hampir 500 miliar sedekahnya Utsman bin Affan. 500 miliar Bapak Ibu dalam satu hari. Kita tanyakan lagi. Oleh karena itu, nikmat yang Allah titipkan kepada kita, semoga menjadi berkah untuk kita. Nikmat yang Allah titipkan kepada kita, semoga menjadi modal untuk kita kembali. Nikmat yang Allah titipkan kepada kita, semoga selalu menjadi kebaikan. Kita tidak mau nikmat-nikmat itu menjadi istidraj. Banyak harta kita tapi enggak berkah. Banyak tapi untuk yang enggak. Ada beberapa kawan-kawan kadang-kadang sering saya bilangin lah, bukan saya nasehatin. Sudahlah. Untuk apa ya kayak gitu? Kita takut ya. Ketika kejahatan-kejahatan itu kita lakukan, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkeinginan
kita diwafatkan dalam keadaan sebaik-baiknya wafat, dalam keadaan yang baik. Semoga nikmat-nikmat itu sekali lagi menjadi kebaikan untuk kita. Jangan nanti Allah tanya nanti ya, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau engkau dustakan. Asik-asik kita berdusta saja kepada Allah. Sekali lagi mudah-mudahan pagi ini menjadi kebaikan untuk saya dan keluarga dan untuk kita semua. Semoga amalan-amalan kita juga Allah terima menjadi kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah masuk waktu suruk. Saya lupa kalau seandainya 10 menit sebelum waktu suruk itu di break ya, ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan satu ya silahkan. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu, kalau tidak pun tidak apa-apa. Insya Allah ke depan kita bertemu lagi. Saya berkeinginan silaturahim ini tidak hanya di sini. Doa saya, silaturahim kita itu sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan kebaikan-kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.